playboy cita-citanya gitu. Temen-temen emaknya kan langsung, waduh ini siapa yang ngajarin, ini begini jawabannya kan. Ya gitulah anak bontot, ya biarpun ya kalau anak bontot tuh kan ngerasanya gimana ya, disayang banget gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau gue sendiri nih ya ngerasanya, kalau kakak gue nggak bisa ngasih apa yang orang tua gue mau, gue harus bisa nih. Back again, kan gue ambisius kan orangnya. Kok gue lebih banyak menghabiskan waktu gue sama orang lain ya, bahkan sama diri gue sendiri aja tuh banyak hal-hal yang seharusnya gue lewatin di seumuran gue, tapi gue tuh udah kelewat jauh gitu. Oke guys, welcome back di podcast barengan sama gue. Dan sekarang ada adik-adikan gue nih, si Clara Kaiser. Hai guys, akhirnya. Akhirnya ya, thank you lo udah dateng. Sama-sama, dengan senang hati. Oh kalau anak sekarang senang hatinya gini ya? Iya, loh, udah bukan gini, udah lewat. Iya, udah lewat, ketahuan ya umurnya, say. Lagi sibuk apa sih? Sekarang lagi sibuk kuliah aja. Oh, ya menyibukkan diri sebenarnya ya. Biar ada postingan story aja kan? Iya, jadi ya nggak hilang-hilang banget lah. Iya. Cuma kan kemarin udah kelar di TOP nih. Lu di TOP berapa lama sih? Tukang ojek pengkolan? Dari episode 1, 8 tahun. Wow. Dari SMP. Dari Itu tuh SMP. tukang ojek pengkolan aku SMP kelas 3. Habis itu sampai kuliah. Luar biasa. Jadi Clara masih dari kecil ya kan, masih sekolah, masih piyik, masih baju biru putih sampai kuliah. Betul. Aduh, sampai luar biasa. kuliah. Dulu awalnya gimana bisa masuk TOP tuh? Dulu tuh TOP sebetulnya bukan aku. Oh, Jadi dari sutradara itu maunya aku, cuman dari orang kantor katanya tuh ada beberapa kandidat lain gitu kan. Cuman karena itu karakternya harus anak yang manja, centil gitu. Terus katanya sutradaranya maunya aku. Dan aku tuh nggak ikut casting, aku nggak ikut screen test. Jadi pokoknya hari pertama syuting malam-malam inget banget langsung di calling, disuruh ke lokasi. Besoknya? Iya, itu benar-benar mereka lagi bikin pilot kan. Aku langsung ke lokasi, callingan jam 7 malam, inget banget. Di Tanah Abang. Datang, bikin pilot, satu scene, udah. Terus nunggu kabar, nggak taunya lanjut kan. Setelah bikin pilot, lanjut. Nah, itu awal kontrak TOP kalau nggak salah 30 episode. Cuman 30 episode, abis itu jadi 300 episode. Jadi 1000, sampai selanjutnya jadi 3000 episode. Ih, luar biasa. Udah bisa beli apa aja sih? Ya, ada lah ya. Dengar-dengar sih beli rumah ya. Bener gak sih? Lebih tepatnya ngerenovasi rumah. Renov rumah, terus mobil. Mobil yang tadi dibawa itu? Iya. Mobilnya baru mulu. Ya, Amin. Alhamdulillah. Tapi itu bukan sinetron pertama kan ya? Kalau nggak salah Clara dari kecil kan? Iya, aku terjun ke dunia entertain itu dari umur 4 tahun. 4 tahun mah gue baru bisa ngapain ya? 4 tahun tuh kayaknya masih TK ya? Itu juga nggak sengaja sebetulnya. Jadi aku kan 4 bersaudara. Nah, kakak-kakak aku yang 3 ini udah masuk entertain duluan. Mereka tuh yang modeling lah, terus les nyanyi, syuting. Aku tuh bagian nganterin doang. Oh, berarti aku emang ngikut. udah darah-darah entertain sebenarnya ya? Nah, itu jadi sebetulnya dari umur 5 tahun aku kan suka banget nonton sinetron dulu. Jadi 5 tahun lu nonton sinetron apaan 5 tahun? Lu nggak nonton FTV. Doraemon? Enggak suka aku kartun. Hamtaro? Enggak tahu. Aduh, nggak tahu ya. Enggak. Anak bulan dia tuh apa sih? Tom and Jerry masih oke lah. Tom and Tom and Jerry, Doraemon masih bisa. Cuman sisa-sisanya tuh kayak aku jarang banget nonton kartun. Aku lebih suka FTV. Oh, emang udah dramatis Iya, ya? emang dari kecil. Terus aku tuh suka ngomong sendiri. Mami aku tuh sampai takut, kayak kamu ngomong sama siapa? Enggak gitu, kayak takutnya indigo kali ya, atau mungkin mentalnya kena apa gimana nggak ngerti deh. Terus aku suka ngomong sendiri.
akhirnya di situ mami tuh baru tahu kalau aku tuh suka nonton FTV, aku suka nonton sinetron gitu. Aku pengen ada di TV. Terus lu mengadegankan maksudnya itu? Iya, aku tuh lagi acting sendiri depan kaca. Aku sering banget. Dulu kan HP-nya masih HP-HP jadul gitu kan, yang kameranya ke belakang begini nih. Aku tuh suka nge-record diri aku sendiri acting. Umur 4 tahun umur itu? 4 tahun. Ya ampun, pinter Kayak banget. gitu. Terus jadi kayak, oh kamu suka syuting ya, suka acting, yaudah yuk ikutlah, ikut kakak. Terus iklan pertama aku itu iklan kolam renang, karena tadinya itu iklannya kakak. Karena itu kolam renang, jadi aku ngerasa ya udah main di kolam gratis. Nggak kayak syuting ya? Iya, main di kolam gratis. Sebenarnya jadi figuran doang. Renang lah aku, terus produsernya ngeliat, ini anak siapa kecil-kecil udah bisa renang, umur 4 tahun. Terus abis itu next iklannya dikabarin, disuruh iklan lagi. Iklan yang lain? Iklan yang lain. Terus kayak mulai agensi itu udah mulai, dulu kan jadi manajer aku tuh mami kan, aku sama kakak. Jadinya ngubungin mami, terus sering casting. Nah, kakak aku mulai masuk SMP sama SMA, itu belum ada homeschooling. Jadi kakak langsung vakum, udah aku yang nerusin deh. Oh, berarti kakak kamu nggak ngelanjutin karirnya? Enggak. Oh, kamu gas terus? Aku gas terus. Itu abis dari iklan baru ke sinetron lagi? Umur 4 tahun tuh modeling sama ikut iklan-iklan gitu. Umur 5 tahun baru ke sinetron. 5 tahun udah sinetron, luar biasa, udah punya duit sendiri ya, hebat loh. Sinetronnya panjang waktu itu? Waktu itu stripping kayaknya lumayan deh, ya 30 apa 60 episode deh dulu. Dulu sih masih 30-60 masih panjang banget ya. Panjang. Dan zaman dulu juga kayak sehari nggak satu ya? Satu episode tuh bisa 1-2 hari kan? Iya, betul. Kan? Nah, dulu tuh ada kebiasaan. Jadi karena aku anaknya aktif banget, kalau misalnya aku baru datang ke lokasi, itu aku harus dinaikin ke atas meja dulu, disuruh joget. Oh, membangun mood. Iya, jadi aku tuh udah kayak badut sebenarnya ya, dari kecil udah jadi badut. Badut kru-kru. Dan dengan senang hati ya udah joget aja. Jadi kalau misalnya aku lagi sakit atau aku lagi diem tuh, yang lain udah pada nanyain kenapa Clara, yang kayak gitu. Kayak aneh banget tumben dia. Iya. Gitu ya. Misalnya dulu tuh bisa kelar syuting jam 3 pagi deh. Nah, aku udah selesai dari jam 9 malam. Aku nggak mau pulang. Oh ya kan, kalau anak kecil kan emang nggak boleh lewat jam 12 kan? Sebetulnya begitu. Jadi aku jam 9 udah selesai, tapi aku nggak mau pulang. Aku lebih milih di set. Kayak ngeliatin orang aja syuting lucu gitu. Gangguin yang lain. Kayak gitu. Jadi kayak aku sering banget nginep di lokasi. Mami sih lebih tepatnya. Karena aku nggak mau pulang. Gitu. Tapi berarti mami support banget dong ya? Dari kecil itu? Iya, untungnya dari keluarga juga support banget sih. Oke. Nah, terus kalau dari kecil kan mungkin biasanya kalau orang tua pada umumnya ya, nggak bisa, lu tuh harus sekolah dulu dong. Gimana ntar lu gede jadi apa? Kan biasanya kalau di mindset orang tua biasanya karir yang bagus adalah dokter lah, arsitek lah, apalah gitu kan. Terus tiba-tiba kok lu dari kecil udah boleh ikut stripping terus gitu? Untungnya sih kalau orang tua lebih ke ya udah kamu maunya jadi apa, selama itu masih bisa dibantuin, bisa kita support ya ayo gitu. Terus dari dulu tuh sebenarnya selain jadi artis, itu cita-cita aku jadi model majalah Playboy. Setelah dewasa, apa itu model majalah Playboy baru paham. Oh enggak, terima kasih. Tadi dulu, yang mau gue tanya, lo kok kecil-kecil tahu majalah Playboy? Enggak tahu. Lihat dari mana majalah Playboy? Enggak tahu. Pokoknya mungkin dulu tuh gue mikirnya gini loh Kak, kayak model majalah Playboy itu ya udah model-model pada umumnya aja gitu Itu loh. karena lucu dia kayak pakai buntut kelinci gitu. Iya, mungkin sih seperti itu ya dulu pemikirannya. Jadi pas sekarang tuh model majalah Playboy tuh apa ya? Baru yang oke. Dan nyokap gue tuh tipikal yang gini. Kalau ada yang nanya cita-citanya jadi apa?
kasih tahu cita-citanya. Aku mau dapat majalah Playboy, cita-citanya gitu. Temen-temen maknya kan langsung, waduh ini siapa yang ngajarin, ini begini jawabannya kan. Yang kayak gitu sih. Jadi untungnya dari keluarga, terus dari kakak-kakak juga pada support. Tapi hebat sih orang tuanya ya. Ya tadi balik lagi yang gue tanya, kok nggak pernah ada disuruh milih kayak lu mau sekolah atau mau karir gitu, lu nggak pernah disuruh kayak gitu? Pernah sih, pernah. Jadi kalau dari SD kan aku emang udah selalu memilih, aku pengen syuting tuh jadi hobi aku sebetulnya gitu. Terus dari mami juga ya udah ikutin aja. Nah, struggle aku untuk memilih syuting atau pendidikan itu pas SMA. Kebetulan lagi off di TOP, nggak syuting, nggak ngapa-ngapain. Terus pas mau masuk ke SMA. Nah itu ditanyain, jadi kan kakak aku alumni SMA 6. Terus aku dari dulu emang udah ngomong, ih pengen ngikut deh sekolahnya di SMA 6. Karena dari SD tuh aku udah homeschooling. Loh, emang udah deh? Apa? Udah ada homeschooling? Udah. Oh, udah. Zaman aku udah. Dari SD. Beda generasi ya, Wak? Oke. Zaman aku tuh, aku homeschooling tuh dari kelas 5 SD. Karena syuting waktunya itu iya. Ya. Okay. Nah terus itu tuh ditanyain sama mami, kamu mau masuk ke SMA 6 atau kamu mau tetap syuting tapi homeschooling lagi? Iya, kalau kamu mau masuk SMA negeri ya kamu udah nggak bisa syuting. Iyalah, pilih aja susah. gitu. Dari mami aku udah ngasih pilihan kayak ya udah pilih, makanya aku tuh sempet yang aduh syuting nggak ya, cuman kayak kan kalau kata orang tuh SMA tuh masa-masa paling indah. Iya dong. Iya kan? Lo bisa punya teman banyak, gebetan, iya kan? berantem, drama kakak kelas adik kelas. Emang SMA tuh indah sih. Gitu. Jadi aku tuh kayak aduh ini bingung banget. Cuman akhirnya lebih milih ya udah deh gimana kalau sekolah biasa tapi ya nggak usah yang negeri nggak apa-apa gitu. Ya udah akhirnya sekolah tatap muka offline. Iya, nggak sekolah offline. Cuman itu di kelas 1 SMA. Kelas 2-nya aku balik homeschooling lagi karena aku kayak aku tuh pengen ngerasain masa-masa SMA, abis itu masa-masa SMA yang kayak kata orang-orang tuh seru banget gitu loh. Iya, seenggaknya kelas 1 gitu aja. Kalau kamu pernah Kak ngerasain nggak disupport sama orang tua gimana? Karir. Secara karir dari dulu sih disupport. Kan kalau aku tuh nggak dari sekecil kamu. Kalau dulu tuh aku catwalk tuh dari umur kayak 3 tahun mungkin. Dulu tuh aku di Titika Darsi. Kalau kamu tahu. Tahu. Itu kan catwalk kayak banyak anak kecil di situ kan. Nah terus kayak aku catwalk di hotel, di mall gitu loh kan, event-event yang baju-baju desainer gitu kan. Itu tuh yang suka ini nggak sih lomba-lomba gitu juga ya? Oh iya. Terus nah itu, tapi abis itu aku off itu di umur di kelas 2 kayaknya, di kelas 2. Nah abis itu lanjut lagi itu baru baru ke Aneka Yes, pokoknya jadi cover majalah Aneka Yes itu di umur 16 tahun. Nah karena itu masih sekolah jadi nggak boleh syuting atau kegiatan lain dulu selain sekolah. Jadi abis karantina Aneka Yes finalis udah tuh lanjut sekolah lagi. Baru abis itu pas kuliah baru mulai SMA kayak udah deh. SMA akhir-akhir gitu aku udah pertama kali iklan. Terus stripping tuh aku di semester 2 kuliah itu aku pertama kali stripping. Dan kalau di support tuh support, cuma kebetulan gue emang orangnya tuh pengen punya cita-cita tuh dulu gue arsitek. Dan gue tuh maksudnya untuk akademis lumayan edik juga gitu loh. Kayak gue suka hal-hal matematik, kimia dan lain-lain gitu loh. Jadi kayak anak IPA. Anak IPA. Luar biasa. dan kalau di sekolah gue itu, jadi gue tuh emang punya, gue harus jadi posisi nomor 1. Gue harus 3 besar, gue harus 5 besar kayak gitu. Itu dari lo sendiri apa? Dari gue sendiri. Nggak ada tuntutan orang tua. Ya kalau orang tua paling kan kayak sebatas anak gue pintar, kompetitif, ya udah gitu. Tapi kalau gue sendiri nggak mau, gue harus jadi yang juara 1, ranking 1, ranking 3, ranking 5 lah paling gede. Ambis gitu. banget ya anaknya. Lumayan. Wow. Capricorn bro, Capricorn. Lumayan ambis ya kan.
Nah, jadi sebenarnya bukan masalah support nggak disupport. Kalau support, sangat support sekali mami aku. Kayak nganterin casting, nganterin syuting. Dulu gue stripping tuh di Cibubur, Pondok Rangon. Wah, tuh kayak emak gue kalau jemput lewatin kuburan jam 11 malam. Kalau nganter emak gue jemput jam 4 pagi. Itu gue inget banget. Oh, tapi diantar jemput nggak yang ditungguin? Stripping dulu masih diantar jemput. Enggak, aku nggak ditungguin. Oh, Stripping itu dulu masih umur berapa, diantar Kak? jemput. Gue tuh masih diantar jemput syuting tuh sampai umur mungkin 25. Hah? 25? Heeh. Soalnya kan mami aku kan anak terakhir. Dan padahal lu juga anak terakhir ya? Iya, bontot. Kita sama bontot loh. Tapi gak tau kayak mami aku tuh dari dulu misalnya aku stripping tuh kayak gak tega aja kalau aku pergi sendiri ke Cibubur terus aku harus kerja dari pagi sampai malam atau bahkan sampai besok paginya lagi terus aku masih harus nyetir mobil sendiri gitu. Kayak mami tuh gak tega. Jadi mendingan di drop, pulang, ntar mama jemput lagi gitu. Oh, tapi ada asisten nggak? Ada yang nungguin di sana ada. Ya cuma gitu aku sih, makanya aku kayak selalu bilang kayak mami aku tuh best mom gitu loh. Karena selalu nemenin aku kan. Ya aku jadi tiba-tiba bahas emak ya? Ya begitulah. Oke, terus iya aku nangis sih. Namanya anak bontot iya, tuh kan betul. deket Apalagi banget kalau gitu ya. anak bontot tuh kayak yang paling dijaga banget gitu ya kan. Ya gitulah anak bontot ya, biarpun ya kalau anak bontot tuh kan ngerasanya gimana ya, disayang banget gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau gue sendiri nih ya ngerasanya kalau kakak gue nggak bisa ngasih apa yang orang tua gue mau, gue harus bisa nih. Back again, kan gue ambisius kan orangnya. Jadi kalau kakak gue nggak bisa ngasih apa yang mak gue mau, gue pasti bisa. Gue tuh gitu anaknya. Padahal mak gue nggak minta. Mak gue nggak minta, cuma emang karena gue anaknya ambis aja kayak gitu. Dan gue ngerasa kayak nyokap gue dari dulu selalu zaman gue dia nikah yang nganterin mak gue. Dulu kan kayak suka, terus kan gue anaknya suka, dan mak gue tuh selalu ngarahin kayak misalnya gue suka dance, dianterin nih pulang sekolah, gue dianterin ke Alpha Plus, gue inget banget tuh. Gue anak Alpha Plus, dianterin, ditungguin. Terus latihan apa ditungguin, latihan catwalk ditungguin deh, pokoknya semuanya selalu ditungguin ya. Iya, makanya kalau pokoknya gue sedih kalau tiap kali bahas mak gue kan, karena emang disupportnya support banget ya. Cuma balik lagi karena emang guanya yang pengen semuanya balance. Pokoknya jadi dari dulu tuh gue pengennya work life balance itu adalah moto hidup gue. Kayak pendidikan balance, pendidikan, pekerjaan, percintaan tuh terakhir. Gue tuh selalu gitu. Jadi kayak ya udah kalau gue nggak beruntung amat di percintaan, at least kerjaan dan keluarga gue harus balance nih gitu, harus oke. Berarti kayak gitu. Kok jadi bahas saya ya? Terus kalau kan lu sibuk banget nih dari dulu, lu pernah nggak sih ngerasa kayak lu makin dewasa, lu mikir dong lu bertumbuh dewasa dan orang tua lu bertumbuh makin tua juga gitu. Lu pernah ngerasain nggak kayak, gue ngelewatin banyak waktu nih, ngelewatin banyak momen nih gitu. Kayak jarang bareng atau apa, karena lu stripping mulu dari dulu kan. Gue ngerasain kayak, jangan kan itu deh, dari kecil tuh kadang kalau misalnya mikirin diri gue nya sendiri ya, gue kayak yang, kok kadang gue iri ya sama teman-teman gue yang padahal di seumuran gue dia lagi sibuk-sibuknya main sama temen-temennya. Bahkan ketika gue nggak bisa masuk ke obrolan teman-teman seumuran gue yang mereka ngobrolin kartun tapi gue nggak bisa, gue nggak tahu apa-apa. Kan lu nontonnya FTV. Gitu. Iya, itu dia. Makanya jadi kadang gue tuh kayak yang kok gue lebih banyak menghabiskan waktu gue sama orang lain ya, bahkan sama diri gue sendiri aja tuh banyak hal-hal yang seharusnya gue lewatin di seumuran gue, tapi gue tuh udah kelewat jauh gitu. Terus apalagi sama keluarga gue yang tiap hari gue ketemunya ya orang-orang di lokasi gitu. Terus ya makanya kadang gue lebih sering kayak Sabtu Minggu nih acara keluarga, gue pasti akan lebih milih acara keluarga. Karena gue tipikal orang yang nggak bisa sendiri banget gitu loh. Gue lebih suka, maksudnya sendiri ya gue oke lah bisa gitu. Cuman nggak yang setiap hari kesepian gitu loh. Gue lebih suka ngelihat keramaian, terus ngumpul sama keluarga yang kayak gitu. Jadi ya ngerasain
kehilangan beberapa waktu sama keluarga ada, cuman kadang gue kayak memfokuskan lagi, oh iya memang ketika kita mau memilih antara kehidupan sama karir, ya itu emang selalu ada pilihannya nggak sih? Yeah. Lo lebih milih karir atau lo lebih milih ya waktu, karena ya dua-duanya membutuhkan waktu gitu. Iya sih, emang ya harus milih antara tapi biarpun kita milih kerja, sesibuk-sibuknya kita kerja, kan tetap keluarga tuh kita pikirin, kita utamain. Kayak tadi lu kan sesibuk-sibuknya kalau bisa di weekend gua sama keluarga, ya gue pilih sama keluarga gitu kan. Iya. Bukan berarti kita tuh sibuk, kita tuh nggak mikirin keluarga, ya nggak sih? Betul. Ya kemarin gue tuh ada nonton juga podcast, anaknya tuh sampai sedih karena kesannya nih ayahnya nih sibuk banget gitu kerja gitu kan. Ya, tapi kan balik lagi lah, maksudnya dia kan ayahnya ini kan sibuk kerja ya memang karena untuk kebutuhan keluarga juga, dan untungnya anaknya ya mungkin ada protes-protes dikit kayak ayahnya sibuk ketemu cuma sebulan sekali, mungkin ketemu sebulan sekali pun cuma sejam gitu kan, makan bareng doang ya. Tapi ya balik lagi lah, ya itu juga buat masa depan anak lu kok gitu. Iya, betul. Kerjaan ayahnya juga mungkin buat orang banyak juga kok gitu. Kan kalau ayahnya sukses, keluarganya sukses, lu juga bakalan bangga gitu kan. Ya sama juga kayak kita dari sisi anak, kalau gue sukses, lu support, lu juga akan bangga kok punya anak kayak gue gitu kan. Iya, betul. Kayak terakhir, ada yang mau lu sampein nggak buat keluarga lu? Yang mau gue sampein buat mami, papi, kakak-kakak, Kara cuman mau bilang makasih udah support Clara sejauh ini, udah sabar banget sama kelabilan anak bontot ini. Mau minta maaf juga buat kakak-kakak yang mungkin merasa bahwa kasih sayang orang tuanya terbagi karena ada anak bontot ini. Dan mau minta maaf karena masih suka egois. Dan mau, ya itu sih, paling tetap support aja. Jadi sedih ya, Wak. Ntar nangis di sini. Oke. Udah, ini kalau kayak makin panjang makin sedih kita ya. Soalnya kalau bahas keluarga tuh emang sedih banget gitu kan. Ternyata keluarga kita tuh sangat mensupport kita sekali gitu kan. Kita mah kelihatannya hai sama teman-teman. Lah kita nggak post, mungkin kita nggak sesering itu memposting kegiatan kita dengan keluarga, karena kalau menurut aku ya itu kayak masih privasi aja, atau mungkin kita terlalu sibuk waktu acara keluarga jadi nggak sempat posting. Kalau teman-teman kita kan kayak, bentar-bentar adu posting ya. Bentar-bentar ya udah kebutuhan sosmed deh gitu. Cuma ya balik lagi lah, kalau bisa ya selalu support lah apapun kesibukan anak, kesibukan orang tua, kerjanya anak. Kalau bisa support aja semuanya dan saling positif aja. Betul nggak? Betul, karena support dari keluarga itu sangat amat berarti. Oke, thank you banget Clara udah mampir ke sini cerita-cerita. Ntar kapan-kapan main lagi ya. Oke. Kapan-kapan nggak nangis-nangisan deh. Oke deh. Iya, boleh. Kita makan aja deh, makan. Iya, dengan senang hati. Yuk. Oke guys, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa buat di subscribe, di like, di komen, dan jangan lupa dinyalain loncengnya juga. Dan boleh komen-komen kalian mau aku undang siapa lagi buat selanjutnya. Thank you guys. Bye.